Halo semua, kembali lagi bersama Mix Max Film. Mimin mendoakan yang mampir di channel ini, semoga diberikan kelancaran lebih lagi dari hari-hari sebelumnya, hingga bisa mencapai semua niatan dan cita-cita yang telah ditargetkan. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film laga yang berjudul Cold Eyes, film Korea yang menceritakan tentang badan intelijen, di mana seorang gadis cantik dan pintar bernama Han Yunju, yang berusaha menggapai cita-citanya menjadi intelijen Korea terbaik. Hingga dia berhasil menjadi anggota khusus itu, dan harus dihadapkan dengan kasus pencurian dan perampokan yang terus-menerus terjadi yang belum bisa dipecahkan oleh agen khusus senior sekalipun. Karena skema dan strategi mereka yang terlalu sempurna, dan menggunakan kode dan sandi khusus dalam beraksi. Dengan semua keterbatasan dan kelebihannya, Yeonju berusaha jadi agen terbaik sebagai pembuktian kemampuannya dan melindungi tim yang telah percaya pada kemampuannya. Apakah Yeonju mampu menyelesaikan kasus itu? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi Mimin pengen nyapa Kak Abdurrahman Imam, yang telah komen dan setia menikmati hasil karya editing kami ini, yang membuat kami bangga karya kami bisa diterima dengan baik dan dinikmati banyak orang. Dan karena konten ini berisi narasi full spoiler, untuk itu disarankan untuk menonton filmnya terlebih dulu. Sekalian Mimin ingin ngingetin untuk subscribe, like, dan komennya agar channel ini bisa berkembang lagi dan bisa dinikmati lebih banyak orang lagi. Kalau sudah, terima kasih. Gaskan! Film diawali dengan suasana dalam kereta bawah tanah yang melaju kencang. Di sana gadis bernama Ha Yeonju yang sedang dalam misi rahasia untuk mengintai seorang pria tua yang identitasnya dirahasiakan. Sementara itu, di sisi lain ada seorang pria tinggi bernama James, tampak sibuk sedang mengacak angka dan berbicara di telepon sambil melewati Yeonju. Namun Yeonju tetap tidak menggubrisnya dan fokus kepada targetnya, dan setelah turun dari kereta, Yeonju terus mengikuti pria tua itu hingga mereka tiba di sebuah restoran. Tapi si pria itu seperti menghindari Yeonju dan memancingnya supaya mengikutinya ke sana. Di sisi lain, James yang terlihat mencurigakan menuju ke area parkir sebuah gedung. Di parkiran gedung itu, James menunggu waktu yang tepat ketika sinar matahari menyilaukan CCTV. Berikutnya, saat pandangan CCTV yang terganggu sinar matahari, James berhasil membobol sebuah mobil. Dan dia menyelipkan sesuatu ke dalam mobil itu, lalu segera pergi dan naik ke atas gedung. Lalu diperlihatkan seorang pria gendut yang membuat kesal penjaga toko, karena selalu membayar menggunakan kupon diskonnya. Di saat yang sama, James yang sedang mengamati gedung bank di seberang gedung itu, sedangkan di bawah terlihat orang-orang yang menerima instruksi dari James, dan mengendari mobil yang berisi senjata dan bersiap untuk memulai aksinya. James ternyata sedang merencanakan perampokan bank. Bom yang dia letakkan dalam mobil itu dirancang untuk mengalihkan perhatian polisi. Tepat pada pukul 4, bom itu meledak sebagai tanda perampokan dimulai. Melalui instruksi dari James, perampok itu berlangsung dengan cepat dan efisien, tanpa meninggalkan bukti apapun. Mereka hanya memiliki waktu 1 menit untuk melarikan diri sebelum polisi tiba di TKP. Saat polisi mulai mendekat, mereka pun bergegas bersiap untuk pergi. Namun satu perampok masih ingin terus mengumpulkan barang berharga lainnya, yang membuat mereka keluar dari lokasi itu sedikit terlambat. Akibatnya para perampok dapat terdeteksi oleh polisi dan berhasil mengejar mobil mereka, hingga kejar-kejaran pun terjadi di jalan raya. Tetapi si pria gendut yang mengendarai truk besar dengan sengaja menabrakkan kendaraannya untuk memblokir jalan. Sehingga memberikan kesempatan bagi para perampok untuk kabur, hingga akhirnya perampokan itu pun berhasil. Sedangkan di restoran tempat Yeonju mengamati seorang pria tua tadi, yang diketahui adalah Detektif Wang yang merasa terus diperhatikan, dia pun langsung mendatangi Yeonju. Ketika akan bertanya, Yeonju langsung bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Tapi Detektif Wang berhasil menghalanginya dan menanyakan alasan Yeonju mengikutinya. Sadar telah ketahuan Yeonju mencoba memberikan perlawanan,
Detektif Wang pun mengungkapkan bahwa sebenarnya dirinya adalah instruktur yang sedang menyamar. Karena sebenarnya Yunju sedang menjalani sebuah ujian untuk kelayakan dalam unit detektif rahasia, Detektif Wang lalu meminta Yonju untuk menjelaskan seluruh kejadian yang dia amati selama pengintaian tadi. Yonju kemudian menjelaskan dengan detail segala yang dia perhatikan, mulai dari kejadian di kereta hingga hal-hal yang kurang penting. Tapi Yonju mampu mengingat semuanya dengan detail. Tapi ada satu hal yang membuat Yonju berpikir keras, yaitu tentang koran yang dijatuhkan oleh Detektif Wang, karena dia masih belum bisa mengingat siapa yang mengambilnya. Detektif Wang kemudian menyuruh Yeonju untuk menutup matanya dan mengingat lebih dalam ingatannya. Dengan instruksi ini, Yeonju perlahan-lahan dapat mengingat orang yang mengambil koran itu. Detektif Wang kemudian berkata bahwa dia membutuhkan seseorang yang mempunyai ingatan yang hebat dan tidak melewatkan satu pun detail dalam misi, bahkan yang tampaknya kecil sekalipun. Setelah itu, Detektif Wang meninggalkan Yeonju bersama sebuah catatan tersembunyi yang menyatakan Yeonju telah berhasil diterima di unit khusus itu. Malamnya, James mengumpulkan para anggotanya, karena ada satu dari mereka yang nyaris merusak rencana perampokan tadi. Untuk memberikan pelajaran, James menghukumnya dengan menghajar serta mengikat orang itu. Lalu menaruhnya ke dalam mobil dan membakarnya. James mengancam jika mereka menghambat aksi mereka lagi akan dimusnahkan. Sin kemudian berpindah ke kantor unit khusus. Di sana dilaporkan peristiwa perampokan bank yang disertai ledakan di area parkiran basement. Tim kepolisian berupaya keras untuk mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV. Hingga akhirnya unit khusus mulai menemukan seorang pria gendut itu, yang kemudian mereka juluki Ku Daniel, karena perannya hanya menghalangi CCTV dengan truk. Dan Yunjo yang baru saja menjadi anggota dari unit khusus itu memasuki sebuah mall. Ternyata unit spesial itu bermarkas di lantai atas gedung mall itu. Di sana Yunjo mulai mengenalkan diri pada anggota lain. Uniknya mereka hanya menggunakan nama kode berdasarkan nama hewan bukan nama asli. Di antaranya ada monyet gatel, ular kurap, tikus mencret, burung sariawan, ayam taekwondo, tupai koprol, dan Yonju sendiri mendapatkan nama panggilan si hidung babi. Dan dia si pencuri koran dengan julukan anjing dansa. Setelahnya mereka mengadakan briefing singkat sebagai persiapan untuk misi berikutnya, yaitu menangkap si Ku Daniel. Dan unit itu pun langsung meluncur ke lapangan untuk menjalankan tugas berdasarkan intelijen yang telah dikumpulkan. Dan menjahili si anjing dansa sebelum menjalani misinya. Misi itu pun dimulai dan dipimpin oleh Direktur Lee. Mereka menyusup ke dalam keramaian sebagai orang-orang biasa. Mereka pun menjalani tugas sebagai perannya masing-masing dan diatur oleh Detektif Wang. Tapi sampai malam datang pun petunjuk tentang si Ku Daniel masih belum ditemukan. Tapi ketika mereka beristirahat, Yunju malah lupa memutus sambungan komunikasi saat pergi ke toilet. Yang membuat semua atasan dan partnernya salah tingkah setelahnya, mendengar suara yang aneh itu. Sin lalu berpindah pada James yang mendatangi seorang pria tua dan terlihat menyetorkan kunci bagasi mobilnya pada sebuah loker. Dan diambil oleh seseorang yang mengambil hasil perampokan sebelumnya dan mengembalikan kunci mobil itu beserta sebuah map untuk misi berikutnya. Dengan nada mengancam, pria tua itu mendesak agar tidak ada lagi kesalahan dan menyelesaikan misi berikutnya. Dan James pun pergi dari sana tanpa banyak berkata-kata. Setelahnya James akan beraksi melakukan perampokan lagi, dia pergi ke sebuah toko dan kemudian masuk ke sebuah ruangan yang terpisah di dalamnya. Di ruangan itu James merancang rencana dengan teliti. Dia membuat strategi untuk misi pencurian yang sangat rapi, cepat, dan efisien. Setelah selesai membuat rencana, James bergerak menuju ke atap gedung target
dan memulai aksinya dengan memutus aliran listrik gedung itu. Hingga berikutnya, anak buah James berhasil masuk dan mengamankan dokumen penting yang mereka incar. Ketika aksi selesai, listrik bangunan itu pun kembali normal, dan mereka pun langsung pergi. Meski suara sirine polisi mulai terdengar mendekat, mereka ternyata berhasil menghindar tanpa terdeteksi. Tapi dalam pelarian itu, James menyadari ada seseorang yang memperhatikan mereka dari gedung seberang. Khawatir akan identitas dan aksi mereka yang terekam, James memutuskan untuk menghadapi orang itu dan membunuhnya saat itu juga. Yang membuat Detektif Lee marah-marah ketika mendapatkan laporan pencurian itu. Di saat yang sama, Detektif Wang melihat seorang pemuda yang sedang dibully oleh sekelompok orang. Yeonju yang baru saja keluar dari toilet, mendengar ada suara meminta tolong dan langsung ingin membantunya. Tapi Wang segera melarangnya, karena mereka perlu menjaga rahasia identitas mereka. Meskipun telah dilarang, Yeonju tetap nekat untuk menolongnya. Pada awalnya para penjahat itu meremehkan Yeonju. Tak lama kemudian, dengan cepat mereka berhasil dibuat tidak berdaya olehnya. Setelah kejadian itu, Detektif Wang langsung menegur Yeonju. Karena telah bertindak tanpa memikirkan aturan sebagai agen. Detektif Wang menyampaikan bahwa jika Yeonju tidak bisa mengikuti aturan, dia akan dikeluarkan dari tim itu. Di saat yang sama, James menemui pria tua yang selalu memberinya misi. James mengatakan bahwa dia tidak mau menerima lagi misi darinya. Pria tua itu hanya diam sambil terlihat berbicara di telepon setelah James meninggalkannya. Saat James masuk ke mobil, di sana sudah ada orang lain yang langsung menyerangnya. Akhirnya James sengaja membuat mobilnya tabrakan untuk mengalahkan orang itu. Setelahnya James kembali lagi ke pria itu dan mengambil misi itu. James juga mengatakan jika misi ini menjadi tugas terakhir yang dia kerjakan. Ternyata James sudah mempunyai rencana untuk kabur dari negaranya. Dia ingin lepas dari kelompok mafia itu. James bahkan telah siap dengan memesan paspor palsu agar dia bisa meninggalkan Korea dan memulai hidup baru. Keesokan harinya, Detektif Wang dan timnya sudah bersiap untuk misi mereka dan menunggu kedatangan Yeonju. Yeonju yang datang terlambat langsung meminta maaf. Dia menjelaskan semalam dia telah lembur untuk mempelajari setiap sudut kota hingga usahanya membuahkan hasil dan menemukan beberapa lokasi yang tidak terjangkau oleh CCTV. Karena kerja kerasnya itu, Yeonju pun diikut-sertakan dalam tugas lapangan kembali. Meski baru pertama kali, Yeonju mendapatkan dukungan penuh dari tim. Saat sedang beraksi, Yeonju mencurigai seseorang yang mirip dengan target mereka, yaitu Siku Daniel. Tapi untuk memastikan identitas orang itu, timnya harus mendekat dari berbagai sisi tanpa terdeteksi. Beruntung anjing dansa menyamar sebagai kasir minimarket. Itu dia lakukan untuk mendapatkan informasi dari jarak dekat dengan orang di sekitar sana. Dengan usaha tim yang kompak dan komunikasi yang baik, mereka akhirnya berhasil memastikan bahwa pria gendut yang sedang mereka ikuti memanglah Siku Daniel, target yang mereka cari. Tim agen khusus termasuk Yeonju berhasil mengikuti Ku Daniel hingga ke apartemennya. Di sana Yeonju mengikutinya sampai ke dalam lift. Tapi Ku Daniel mulai curiga dengan kehadiran Yeonju yang selalu ada di dekatnya. Saat Ku Daniel bertanya kepada Yeonju siapakah Yeonju, seluruh tim sangat khawatir jika keberadaan Yeonju telah terungkap. Tapi ternyata Ku Daniel tidak lepas memperhatikan Yeonju karena hanya berotak mesum. Dan berpura-pura menawarkan kupon diskonnya untuk menutupi otak mesumnya itu. Hingga saat lift berhenti, Yeonju sengaja berakting menjatuhkan koinnya untuk melihat nomor kamar dari Siku Daniel. Dan dengan memiliki informasi tentang nomor kamar itu, Yeonju berhasil menyelesaikan bagian tugasnya tim. Selanjutnya, tim mengambil alih kamera CCTV di berbagai sudut ruangan itu, untuk memastikan setiap gerak-gerik Ku Daniel dapat terus dipantau tanpa adanya celah. Scene pun berpindah pada James, yang bukan hanya ahli strategi tapi juga seorang jenius. Dengan cepat dia menghitung waktu yang dibutuhkan untuk membobol dan meretas pasar saham. Setelahnya dia menghubungi para anak buahnya untuk mempersiapkan aksi selanjutnya. Di sisi lain, unit khusus sedang menyelidiki kematian seorang pria fotografer yang dibunuh oleh James di apartemennya. Direktur Lee dan Detektif Wang secara intensif menyelidiki keterkaitan dengan kasusnya.
tapi tidak ditemukan bukti langsung tentang si pembunuh. Detektif Wang tidak curiga karena korban sering mengambil foto mesum dari jendela. Tapi Detektif Wang menyuruh timnya untuk mencari bukti sekecil apapun, dan dia juga menduga bahwa korban mungkin telah melihat sesuatu dari atap gedung. Setelahnya Yeonju menggeledah isi tempat sampah milik si Kudanil. Berikutnya Detektif Wang menyusun sejumlah potongan kertas yang telah disobek-sobek dari tempat sampah. Setelah mereka menyusun kembali potongan itu, mereka menyadari itu adalah angka-angka yang menyerupai permainan Sudoku. Berikutnya mereka mencoba untuk mempelajari angka-angka itu, yang ternyata adalah alamat sebuah perusahaan saham. Dan kini fokus penyelidikan mereka berpindah ke keterkaitan antara alamat perusahaan saham itu. Saat Kudanil menuju ke sebuah pabrik tua menggunakan taksi, mereka mengamati dari kejauhan dan berusaha mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam pertemuan di sana. Dan tim khusus pun bekerja dengan kompak dan cepat, sesuai dengan tugas dan keahliannya masing-masing. Ternyata orang-orang itu sedang merencanakan untuk meretas perusahaan saham itu. Di pertemuan itu, para agen mencoba meretas sambungan telepon yang terhubung. Tapi sangat sulit dikonfirmasi dari mana asal telepon itu. Di waktu yang sama, ternyata James mendengarkan percakapan para anggotanya melalui telepon dan menyadari keberadaan seseorang yang tampak mencurigakan. Detektif Wang juga sempat melihat James, namun dia tidak menyadari dan melewatkannya begitu saja. Berikutnya, tim Detektif Wang telah tiba di gedung bursa saham, dan James pun berada di atap gedung sebelahnya. Kemudian James melihat orang mencurigakan yang tadi yang dilihatnya berada di depan gedung itu. Menyadari rencananya sudah bocor, James segera memutuskan untuk membatalkan operasi kali ini. Sementara itu Yunjo dan detektif yang menyadari bahwa tidak ada aktivitas mencurigakan dari para penjahat. Lalu mereka ngecek ke dalam gedung dan mencoba naik ke tangga darurat. Mereka yakin jika dalang dari semua kasus ini ada di sana. Sedangkan James yang bersiap untuk melarikan diri bergerak cepat menuruni tangga, hingga menimbulkan suara langkah kaki yang akhirnya terdengar oleh Detektif Wang. Menyadari bahwa ada seseorang yang menunggunya di bawah tangga, James pun berjalan pelan menghindari suara langkahnya, lalu James memecahkan jendela dan kabur dari sana. Mendengar itu Detektif Wang langsung memburunya, dan ikut dalam pencarian, dan dibantu tim rekaman CCTV yang menjangkau setiap sudut kota. Di saat yang sama polisi sedang bersiap untuk menangkap para penjahat di dalam mobil, mereka juga menyiapkan jebakan dan mengatur lalu lintas untuk mengarahkan mobil itu ke dalam perangkap. Hingga akhirnya para penjahatnya terdesak, mencoba melawan namun akhirnya ia menyerah setelah terkepung. Dalam insiden itu salah satu penjahat terkena tembakan, dan mobil lain yang mencoba melarikan diri ditangkap setelah pengejaran yang intens. Sementara itu, Yunjo dan Detektif Wang masih melacak James yang berhasil lolos. Berkat tim CCTV mereka pun berhasil melacak nomor telepon James, lalu mereka mencoba memancingnya dengan telepon. Yunjo dan Detektif Wang mencari siapapun yang menerima telepon di area itu. Tapi James menyadari jika dia sedang dijebak lalu membuang baterai teleponnya dan menggunakan ponsel itu untuk berpura-pura sedang berkomunikasi. Tapi Yunjo melihatnya dan langsung mengejarnya. Dan di sisi lain polisi dan penjahat terlibat dalam baku tembak. Dalam kekacauan itu 2 orang berhasil melarikan diri. Sementara yang lain terluka akibat tembakan dan kecelakaan. Namun akhirnya semuanya berhasil ditangkap. James yang mengetahui kejadian itu lewat siaran televisi di pinggir jalan, menyadari bahwa Detektif Wang sudah mengetahui keberadaannya dan sedang mengikutinya. Tapi James cepat berusaha mengecohnya. Yunjo tetap mengejarnya dan bekerja sama dengan seorang rekan yang menyamar sebagai polisi lalu lintas. Mereka mencoba menghentikan James dengan alasan menyeberang jalan sembarangan. Tapi saat diminta ID card-nya, James mengenali bahwa polisi itu adalah agen khusus yang mengejarnya. Sedangkan dari jauh Yunjo melihat rekan kerjanya tiba-tiba berhenti dan jatuh.
Ternyata agen anjing dansa terluka parah akibat tusukan di lehernya. Yunjo terkejut melihat rekannya terluka, tapi dia tetap diminta untuk terus mengejar James. Sedangkan dia tidak bisa meninggalkan rekannya yang sedang terluka. Beruntung detektif Wang segera datang untuk mengambil alih pengejaran terhadap James. Tapi sayang, James telah hilang dari pandangannya. Mereka langsung membawa agen anjing dansa ke rumah sakit. Yunju merasa bersalah bercampur sedih karena tidak menyangka jika peristiwa itu akan terjadi. Selang beberapa saat, dokter bedah kemudian muncul dan memberi kabar bahwa rekannya agen anjing dansa tidak bisa diselamatkan. Di tempat lain, pria tua yang selalu berurusan dengan James sadar bahwa rencana James gagal dan menganggap kegagalan berarti mati. Kemudian saat James tiba di tempat pria tua itu, dia dihadang oleh beberapa pria yang telah menunggunya. Meskipun terkepung, James berhasil mengalahkan mereka satu demi satu. Setelahnya tanpa ragu James membunuh pria itu tanpa banyak berkata-kata. Sedangkan Yunju masih mengurung diri di kamarnya dan masih terpukul oleh kematian agen anjing dansa. Di tengah kesendirian itu teleponnya berdering, tapi dia memilih untuk mengabaikannya dan memandangi kartu identitasnya. Hingga dia teringat pernah melihat James saat awal ujiannya di kereta, membuatnya tahu akan petunjuk keberadaan James dari majalah diskon minimarket James. Dan langsung menyelidikinya ke sana, hingga Yunju pun berhasil menemukan James yang baru saja keluar dari minimarket dan mulai mengikutinya lagi. Sambil memantaunya, Yunju menghubungi timnya untuk memberitahu posisi James. Saat itu James berhenti di sebuah restoran untuk mengambil paspor dan senjata. Yunju terus mengawasinya dari kejauhan. Setelah James menyelesaikan urusannya, dia langsung mendekati Yeonju. Dia bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Walaupun Yunju berusaha menyangkal, tetapi James yakin Yeonju adalah agen khusus. Situasi pun semakin tegang saat detektif Wang muncul di tempat itu. James diam-diam mengambil sebuah pisau dan segera meninggalkan lokasi itu. Detektif Wang langsung beraksi mengikuti James yang tiba-tiba muncul. Sementara Yunju yang menyadari James mengambil pisau makan langsung bergegas untuk menemui Wang. Ternyata James mencoba menyerang Wang dengan pisau yang sudah diambilnya, dan dia berhasil melukai detektif Wang. Saat Yunju datang, dia mendapati detektif Wang sudah terluka. Tapi detektif Wang tetap menyuruhnya untuk terus mengejar James sambil menunggu kedatangan bantuan medis. Dengan cepat Yunju berlari dalam cuaca yang hujan untuk mencarinya. Tapi pandangannya terbatas karena hujan yang membuat pencariannya menjadi sulit. Setelah hujan reda dan pandangannya membaik dan dia berhasil menemukan James kembali, hingga James yang merasa diintai mencoba mengelabuhi dengan berpura-pura akan naik kereta. Yunju pun terpancing tapi turun kembali dan terpaksa mengambil ponsel seseorang untuk menghubungi rekannya karena ponselnya terjatuh. Hingga detektif Wang menemukan petunjuk baru, yaitu menemukan bahwa James bersembunyi di sebuah tempat rahasia di stasiun bawah tanah. Walaupun sempat dilarang untuk menunggu bantuan datang, Yunju tetap masuk ke dalam lorong dan terus berusaha untuk berkomunikasi dengan rekannya. Tapi ketika Yunju tiba di dekat rel kereta, James muncul dan menyerangnya hingga James berhasil menangkapnya sebagai sandera. Yang membuat tim respon cepat pun tak bisa bertindak apa-apa. Hingga kesempatan menyerang datang ketika kereta yang mendekat, membuat perhatian James teralihkan. Memanfaatkan momen itu, Yunju pun menusuk kaki James menggunakan pena milik James, tapi James dengan cepat melompat ke sisi lain rel untuk melarikan diri. Tapi di ujung terowongan detektif Wang telah menunggunya. Meski sebuah kereta sedang mendekat dari belakangnya, dia tetap memilih untuk bertahan dan sebuah baku tembak pun terjadi. Ternyata Wang telah membelokkan rel kereta apinya untuk mengecoh James. Akhirnya misi mereka berhasil, karena otak kejahatan yang telah lama mereka kejar juga berhasil dilumpuhkan. Berikutnya Yunju bersama rekannya mengenakan seragam kepolisian.
untuk memberikan penghormatan terakhir pada agen anjing dansa. Setelahnya mereka pun diberikan misi baru, di mana kali ini mereka harus menangkap otak dari mafia yang berasal dari China daratan, yang terkenal lebih jenius dan lebih sadis, yang merupakan komplotan sekaligus senior dari James. Dan film Cold Eyes pun selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video kita selanjutnya. Bye-bye!